Ini ada tiga kandidat lain ya Pak ya, maju di Pilkada Sulawesi Tenggara. Lantas seyakin apa Bapak nanti akan bisa memenangkan pertarungan Pak? Saya sangat optimis karena program yang saya tawarkan itu langsung menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Misalnya apa tuh? Contohnya misalnya beasiswa gratis. Ini bukan beasiswa yang baru saya mau tawarkan, akan nanti tidak. Saya sudah lakukan di Kabupaten Konawe Utara. Jadi insya Allah saya jadi gubernur, kan kemarin banyak yang mau pindah. Pak, bisa nggak Pak pindah KTP saya, pindah Konawe Utara? Kenapa? Supaya saya dapat beasiswa. Oh jangan, mau saya pindah, tunggu aja saya jadi gubernur. Lebih banyak lagi nanti yang dapat beasiswa begitu ya, kalau Bapak terpilih begitu. Se-Sulawesi Tenggara. Dan datanya saya sudah ada berapa yang sementara kuliah, berapa yang kemudian ada di SMK, SMA, Alia, apa semua, pondok pesantren yang setingkat SMA, itu sudah kita ambil datanya. Dan sudah kita hitung seperti apa. Data juga anak-anak yang kuliah, karena bukan hanya mereka kuliah di Kendari aja, mereka kuliahnya juga ada di Jawa, luar Sulawesi Tenggara, bahkan ada yang di luar negeri seperti itu. Kalau di Konawe Utara waktu itu yang dapat berapa banyak siswa-siswi sih Pak? Tahun 2016 ketika saya melakukan pendataan, mulai dari saya minta data dari desa, by name, by address, yang kemudian kami cek crossnya yang di kampus, itu sebanyak 2.963 anak mahasiswa. Hari ini sisa 2.220 di tahun 2024 ini di 110 kampus, baik yang ada di Sulawesi Tenggara, mau negeri maupun swasta, mau akademik, D4, kemudian sampai dengan S1, S2, itu semua kami data. Nah itu berdasarkan apa tuh Pak bagi-bagi beasiswanya? Apakah semua sekolah dapat beasiswa atau mungkin ada standar tertentu yang harus dipenuhi dari siswa? Oh enggak, saya kasih semua. Oh kasih semua? Iya. Nggak lihat nilai rapor gitu, nggak lihat IPK? Kalau dulu itu kan ada pembedaan. Nah sekarang kan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat kan dengan negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa jadi mungkin nilai IP-nya tidak naik, bisa jadi karena persoalannya karena dia lagi macul, lebih banyak waktunya untuk membantu orang tuanya jadi tukang pikul, kayak Ruksamin lah. Zaman dulu. Saya harus bagaimana membagi waktu saya untuk menjadi sales parfum, bagaimana saya membagi waktu saya untuk menjadi loper koran, kapan waktunya saya harus mengajar, mengaji, apa semua, mana waktunya untuk adik-adik. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa akan konsen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Di sisi lain kita diberi tanggung jawab paling tidak untuk diri kita supaya bisa kita makan untuk malam. Jadi ini beasiswa ini tergerak dari pengalaman masa lalu. Salah satunya ya Pak, adalah yang pengalaman. terpaksa harus mencari nafkah sambil menuntut ilmu begitu ya. Itu pada diri sendiri. Tapi coba kita hitung pada orang tua kita. Berapa ekor sapi yang dia sudah jual, berapa bidang tanah, bahkan perahu, bahkan lapung Petromax pun itu kadang-kala dijual. Orang bapak saya sampai jual, setrika pun dijual. Buat biaya sekolah waktu. Hanya karena untuk malu ketika datang surat sakit kepala. Kira-kira apa lagi kalau pada saat tidak ada. Kondisi yang lalu kan kita tahu. Kita bayangkan, tidak usah, artinya bayangkanlah pada masing-masing diri kita. Kira-kira seperti apa beratnya untuk kita hadapi. Nah ketika di masa saat sekarang ini kita mau beda-bedakan pilah-pilah lagi. Ini adalah negara demokratis. Saya diperintah oleh negara menjadi bupati untuk melayani rakyat saya tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial atau apapun. Ya, coba saya mau tanya. Nggak usah bilang persoalan petani atau bukan petani, mau jadi kepala dinas atau yang bukan saja. Kalau di saat anaknya datang meminta untuk pada saat pembayaran UKT, pasti pusing Pak, minimal paling tidak pinjaman dulu. Mohon maaf, saya sampaikan seperti itu. Nah ini kan sudah Bapak adopsi ya, sudah Bapak lakukan di Konawe Utara, dan tadi juga disampaikan bahwa program beasiswa ini akan diadopsi juga ke Sulawesi Tenggara. Saya programkan untuk melakukan itu. Diprogramkan seperti itu. Apakah sudah terfikirkan berapa banyak yang dapat? Apakah sama semua anak-anak di Sultra akan dapat beasiswa itu? Saya maksimalkan. Saya maksimalkan. Kalau saya sudah niatkan, saya yakin Allah akan memberikan saya jalan seperti apa untuk memudahkan, karena saya tahu saya ditugaskan juga untuk bermanfaat kepada yang lain. Kalau hal-hal yang baik saya kira pasti ada saja kemudahan. Makanya saya katakan tadi, saya optimis saya bisa menang, Mbak. Karena apa? Ya begitu beratnya saya berupaya dengan 20%, ketika putus MK 10%, alhamdulillah. Berarti ternyata pilkada ini untuk Ruksami. Karena ada kemudahan di akhir-akhir begitu, di akhir-akhir menit begitu ya. Malam Jumat itu saya berdoa.
Sampai sholat subuh saya kasih bangun mama saya telepon, saya punya adik-adik keluarga semua. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu menurut Pak Ruksamin. Tapi Pak Ruksamin, kita ingin tahu bahwa Bapak ini juga tampaknya menawarkan program-program lain kan ke masyarakat, ke calon pemilih, tidak hanya soal beasiswa tadi. Apa saja mungkin program-program lain? Jadi sektor pendidikan tadi kalau kita mau lihat itu bukan hanya pada beasiswa saja, tapi bagaimana infrastrukturnya. Infrastruktur itu bagaimana bangunannya, bagaimana pagarnya, apanya semua. Setelah itu bagaimana bangku-bangkunya apa semua. Setelah itu infrastruktur lain. Sekarang kan sudah era digitalisasi. Bagaimana kita hadirkan teknologi itu ke dalam sekolah. Bukan lagi kayak ini Ibu Budi yang pakai kapur segala spidol. Sekarang sudah harus bagaimana pakai teknologi yang kita siapkan, smart classroom apa semua. Nah, terlepas dari itu, kemudian kita siapkan sumber daya gurunya. Karena kalau gurunya hanya dari itu tiap hari gitu terus dia harus ditambah bagaimana ilmunya. Nah, hadirkan, kita siapkan, saya bagikan laptop. Nah, ini juga saya programkan. Laptop untuk siapa Pak? Untuk guru-gurunya semua. Oh, guru-guru kalau di guru sekolah, PNS dapat laptop. Kalau di sekolah kan sudah ada Chromebook, sudah ada kita punya smart classroom yang mereka pelajari dibagikan pada saat sekolah. Nah, guru-gurunya harus disiapin laptop supaya dia bisa paham, dia bisa ngerti. Infrastrukturnya juga kita bagaimana menyiapkan dia punya paket internetnya apa semua. Nah, ini harus betul-betul paripurna. Belum lagi bagaimana gurunya kita sejahterakan juga mereka. Dan itu saya lakukan di Konawe Utara. Pertama saya datang, ada satu sekolah, hanya satu kepala sekolahnya. Dia gurunya, dia juga tukang pegang kunci, dia tukang sapu. Hanya satu. Kira-kira bagaimana membagi diri menjadi 6? Sejago-jagonya orang membagi cinta 2 tuh tidak akan bisa seperti membagi 1 orang guru untuk 6 kelas. Oke. Concern pertama adalah pendidikan begitu. Pendidikan. Concern selanjutnya apa? Karena kan kalau untuk membangun sebuah provinsi menjadi lebih baik lagi, bukan hanya pendidikan saja. Oke, pendidikan paling penting, tapi ada aspek lain juga yang harus kita perhatikan. Apa saja Bapak? Nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita masih bersama dengan Pak Ruksamin selaku calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, pemirsa. Pak Ruksamin, sebelum kita bicara program-program lain yang juga dirasakan prioritas begitu ya ketika nanti seandainya Bapak terpilih menjadi gubernur, kita tadi bicara soal dunia pendidikan. Nah, Bapak mengatakan bahwa dunia pendidikan ini sangat penting sekali, infrastruktur harus didukung, teknologi juga harus didukung. Tapi kita lihat kondisi sekarang pemirsa, ini miris. Siswa MI di Buton Tengah belajar gedung sekolah nyaris ambruk. Nah, ini infrastrukturnya nih juga jadi PR nih kayaknya Pak. Kemudian memprihatinkan RKB SDN 2 Baruga rusak berat pemirsa. Itu atapnya udah pada bolong-bolong, itu bahaya banget kalau sampai atapnya jatuh ke bawah pemirsa. Kemudian juga ini tadi berita yang sama, gedung RKB SDN 2 Buke rusak berat, ancam keselamatan siswa dan guru. Oke, itu adalah beberapa kondisi infrastruktur ya Pak, gedung pendidikan yang berada di Sulawesi Tenggara. Bagaimana Bapak merespon ini? Apakah ini akan menjadi hal yang langsung dibereskan sebelum kita bicara soal bagaimana teknologi dan digitalisasi ataupun beasiswa? Dalam pembagian tugas tanggung jawab di pendidikan itu sudah jelas. Kabupaten itu mengurusi pendidikan dasar, mulai dari TK, SD, sampai SMP. SMA itu tanggung jawab provinsi. Kemudian universitas itu larinya ke pusat. Nah, melihat seperti tadi itu adalah tanggung jawab masing-masing kabupaten kota. Nah, bagaimana peran, apakah misalnya kalau menjadi seorang gubernur tidak ada tanggung jawab itu? Tetap ada, tidak bisa lari. Posisi sebagai seorang gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Inilah yang kemudian kita bagaimana mengkoordinasikan, melihat situasi seperti yang terlihat itu, kita lakukan rakor. Nah, bicara masalah pendidikan ini bagusnya kita ditopang dengan anggaran. Dia mandatory spending 20%. Kira-kira gimana? Infrastruktur saja bisa kita kerjakan. Bukan hanya persoalan kita membangun itu bahwa hanya jalanan apa semua, tetapi pendidikan kan ini yang paling dasar sekali. Karena apa? Coba kita rasakan kemarin. Ketika sekarang kita diterpa yang namanya kemiskinan ekstrim, datang stunting, datang pokoknya macam-macam lah. Nah, kita runut ke belakang, tidak ada lain, pasti persoalan sumber daya. Itu yang paling utama. Nah, kenapa ini yang kemudian sudah ditopang dengan 20% tadi, yang kemudian tidak bisa kita lakukan? Tinggal kita duduk, kita rapat, rakorkan dulu.
kita buka satu-satu seperti apa infrastruktur pembangunan, khususnya fisik infrastruktur dari sekolah itu sendiri. Makanya saya pertama jadi bupati, ketika saya datang lakukan, itu saya minta supaya diakreditasi dulu semua sekolah. Karena dari akreditasi tersebut akan ketahuan, pertama, dari segi bangunannya, apakah layak atau tidak. Yang kedua, dari segi tenaga kependidikannya, apakah sudah cukup dan layak atau belum. Yang ketiga, bagaimana infrastruktur pendukungnya terhadap penerapan untuk pelaksanaan kurikulumnya apa semua. Apakah sudah cukup atau belum. Karena ini betul-betul harus bagaimana gunungnya tepat, alatnya pas, kemudian yang mengoperasionalkan harus jelas. Seperti itu. Jika itu tidak, maka dia akan kelihatan, oh ini A, B, C, D apa semua. Dari inilah kemudian kita merencanakan saya harus melakukan apa dulu di mana untuk supaya terstruktur bagus perencanaannya.